Diduga kios NR milik anggota DPRD Kabupaten Musirawas menjual pupuk bersubsidi di atas head, di mana petani desa Mekarsari sangat membutuhkan pupuk bersubsidi agar bisa menunjang panen yang melimpah, serta bisa mensejahterakan petani untuk bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka dan hidup petani dari hasil panen sawah mereka. Namun apalah daya untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah, anggota kelompok tani desa Mekarsari harus mengeluarkan uang cukup besar untuk menebus pupuk bersubsidi di desa mereka. Untuk pupuk Ponska Rp185.000 per sak, sedangkan untuk urea Rp170.000 per sak. Sedangkan semestinya harga head dari pemerintah, untuk Ponska Rp115.000 per sak dan urea Rp112.500 per sak. Dengan harga yang begitu tinggi tentu sangatlah memberatkan petani desa Mekarsari Kecamatan Muara Kelingi. Pitra Sanjaya, asisten lapangan Aslap PT Pusri, saat dikonfirmasi awak media tentang keberadaan kios NR milik Nasrun anggota Dewan, ia tidak memberitahu. Di mana ia mengatakan, kalau Nasrun telah menyuruh PPL dan orang dinas untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi milik kios NR. Ngatijo, ketua kelompok tani ras desa Mekarsari Kecamatan Muara Kelingi, membenarkan kalau angka kelompok tani ras yang ia pimpin menebus pupuk bersubsidi kepada Moko Kadus Dusun 3, desa Mekarsari dengan harga Ponska Rp185.000 per sak dan urea Rp170.000 per sak, dan Ngatijo pernah dititipi pupuk sebanyak 8 ton oleh Moko. Sedangkan yang jadi pertanyaan, Moko bertugas sebagai apa dalam pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut, dan untuk bulan September Ngatijo sudah pesan melalui PPL yang bernama Sastra. Siti Fatima, istri dari Moko Kadus 3, desa Mekarsari, menjelaskan dengan detail harga pupuk bersubsidi yang mereka jual, dan tanpa menggunakan kartu tani, dan alokasinya pun digunakan untuk kebun kelapa sawit, bukan untuk petani pangan atau sawah, karena sawahnya sangat sedikit. Assalamualaikum, dengan Bu siapa Bu? Siti Fatima. Istrinya Pak Moko Bu ya? Iya. Ini pupuk ini Bu, kalau urea berapa Bu? Yang subsidi? 170. Kalau Ponskanya? 185. Per sak itu Bu ya? Iya. Ini petani itu pakai kartu tani nggak ngambilnya Bu? Pakai kartu tani? Enggak. Nggak tahu. Tidak. Jadi sini mayoritasnya sawit, nggak ada sawah? Iya, sawit. Sawit semua Bu. Jadi ini desa apa Bu? Desa Mekarsari. Kecamatan Muara. Dusun 3. Ibu siapa tadi namanya Bu? Siti Fatima. Siti Fatima, istri Pak Moko. Suharmoko, ya. Kadus Dusun 3 Bu Iya. Kepala BPP Kecamatan Muara Kelingi, Yonson, ketika dikonfirmasi awak media, menanyakan tentang harga yang melebihi head, Yonson mengatakan agar awak media menanyakan apakah anggota kelompok tani tersebut membayar cas apa kredit. Yonson menyatakan, boleh harga dinaikkan kalau dibayar 4 bulan, boleh-boleh saja mengambil keuntungan. Kemudian ia mengatakan, kalau pengecer resmi tersebut milik Nasrun anggota DPRD Kabupaten Musirawas, dan ketika awak media menanyakan tentang alokasi pupuk bersubsidi tersebut banyak dialihkan ke kebun, ia membantah, padahal kenyataannya memang sawah di daerah Mekarsari sangatlah sedikit, dan banyak dijual ke petani sawit. Pernyataan dari Kepala BPP seakan-akan membela pengecer-pengecer nakal di wilayah Kecamatan Muara Kelingi, dan Yonson meminta awak media agar mengkonfirmasi kepada Nasrun sebagai pengecer resmi. Nasrun saat dikonfirmasi melalui WhatsApp malah memblokir awak media. Kekuasaan dan jabatan seakan-akan dipergunakan untuk meraup kentung yang besar, dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di desa Mekarsari dan diduga dijadikan ajang korupsi berjamaah. Seperti Moko sebagai kadus, menjual pupuk bersubsidi di atas head, kemudian keterlibatan PPL sebagai penyalur pupuk yang semestinya disalurkan oleh kios pupuk NR milik Nasrun, serta diduga pembelaan dan pembenaran yang dilakukan oleh BPP Kecamatan Muara Kelingi atas kesalahan cara pendistribusian pupuk bersubsidi yang jelas-jelas barang dalam pengawasan. Iya Pak. Ini dengan Pak siapa Pak? Pak Yohaneson, BPP Muara Kelingi Pak. Gimana itu Pak? Nah, katanya ada masalah dikit gitu Pak ya? Iya, ini Pak, kami temuan kami di desa Mekarsari Pak. Harga pupuk itu di atas head itu Pak, 185 untuk Ponska, 170-an Iya. untuk urea itu Pak. Tapi kan ditanya dulu Pak, apa dia tuh bayar cash atau utang Pak? Nah, itu kan kurang tahu kita Pak. Yang jelas ini yang penyalurnya bukan itu Pak, bukan pengecer resmi Pak. Pak Kadus itu. Nah, maaf Pak, saya potong ya. Pengecernya tuh Pak Nasrun, anggota DPRD Kabupaten Musirawas. Oh iya Pak, bagus Pak. Iya. Pak Narko itu adalah kelompok tani. Jadi prosedurnya dari pengecer ke kelompok tani yang Bapak videokan tadi. Oh. Gitu. Tapi kalau kok masalah harga, Tapi kalau kok- masalah harga
Gimana Pak? Tapi kok kelompok tani lain ngambil di situ Pak? Apakah Bapak itu ketua Gapoktan? Nah, ceritanya gini Pak, dia ini boleh Pak, siapa yang menalangi nanti dibagi atau didistribusikan ke kelompok-kelompok lain, tapi dalam wilayah Desa Makarsari. Oh, Gitu. maksudnya ditalangi Pak Moko itu yang nalangi Pak? Ada yang nalangi Pak, tapi pupuk itu tidak akan keluar dari Desa Mekarsari, di dalam itulah. Kalau masalah harga Pak, kalau dia tuh memang harganya itu langsung dibayar di tempat, harganya tidak segitu. Mungkin dengan harga kesepakatan. Nah kalau memang dia tuh yarmen Pak, kalau sudah 3 bulan, 4 bulan baru dibayar, siapapun namanya orang berusaha bisnis kan otomatis kan cari untung Pak. Oh iya, pokoknya Pak gini Pak, itu jawaban dari Bapak selaku BPP Pak. Kami naikkan sesuai dengan apa yang Bapak konfirmasi kan. Iya. Jadi kami mohon izin kami untuk naikkan berita Pak. Kami berita TV Pak. Saya Global TV, jadi ada video, ada suaranya Pak ya. Ya tapi kan sebelum Bapak naikkan itu kan harus konfirmasi dulu Pak. Ini kan konfirmasi sudah Pak. Nah ini kan sudah konfirmasi. Keterangan Bapak kan ini. Ini keterangan Bapak ini kan. Ini belum diberitakan gitu Pak ya? Belum Pak, belum. Nah ini Bapak konfirmasi dulu dengan Pak Nasrun sebagai pengacara pupuk Desa Mekarsari. Nanti kan ada miskomunikasi kalau Bapak ada konfirmasi kan tahu-tahunya Bapak sudah angkat ke media, tahu-tahunya yang Bapak informasikan itu belum tentu benar, gitu kan? Tapi kami berdasarkan keterangan narasumber Pak, itu harganya Pak. Narasumber tuh Pak, dia tuh Bapak tanya nggak, itu cash apa nggak dia bayar? Oh kontan semua itu Pak, malahan sudah ngasih uang duluan untuk itu kan ada 5 kelompok situ yang aktifnya cuma 4 itu Pak. Kami sudah tanya semua itu Pak. Ceritanya masalah kartu tani tadi Pak, ya. Kartu tani kalau Desa Mekarsari memang kartu taninya targetnya cuma dibagikan 50 kurang lebih gitu Pak. Nah yang jadi pertanyaan saya gini Pak, sawahnya di mana itu Pak? Sawahnya memang ada Pak sebagian di situ. Nggak Dan ada sekarang Pak. lagi musim Sudah keliling. Nggak ada, kami sudah keliling, sudah nanya masyarakat, nggak ada situ sawit semua Pak alokasinya Pak. Kalau semuanya nggak ada, nggak benar juga Pak cerita itu. Iya kan? memang Nggak mungkin ada. semua. Dari 100% itu paling 10% Pak. Ya kalau masuk kelompok tani. Berarti kan ada Pak. Kata Iya. Bapak tadi nggak ada. Iya, jadi 10% itu sekian ton itu Pak. Itu yang masuk sudah 4 truk gitu Pak. Iya. Ah. Ya, nantinya kan ini Pak. Tanaman yang membutuhkan pupuk bersubsidi kan tidak harus padi Pak. Bisa palawija, bisa jagung. Iya, di bisa mana jagungnya putih. Pak? Di mana jagungnya nggak ada situ Pak. Ya, kalau sekarang kan musim kemarau apa yang mau pupuk beliau Pak? Kan tanaman belum ada. Iya. Jadi pupuknya ditebus dulu. Ini Nanti kan saat dia nggak tembus lagi gitu Pak ceritanya. jadi pupuk masuk ini kemana Pak? Kalau nggak bisa dipakai musim kemarau. Pupuk masuk ini disimpan dulu Pak, ditebus dulu. Nanti saat musim tanam datang mereka tidak tebus lagi. Oh iya. Nah, Ya, yang tabus sudah. nanti saat musim tanam datang pupuknya nggak ada lagi kuotanya gitu Pak. Jadi dia tebus duluan. Cuman itu aja Pak. Iya, dan itu aja Pak. Nanti kami tuangkan di berita keterangan Bapak dari BPP sebagai BPP kan kami tuangkan juga kan. Nah, izin Pak kami naikkan berita Pak. Ya itu aja, terima kasih Pak. Iya. Oke. Jadi kami izin ini Pak ya. Oh, oke Pak. Ya. Sancik Ketua Forum Trisula selaku pengamat pendistribusian pupuk bersubsidi dan budaya tanaman pangan sangat menyayangkan hal tersebut. Pendistribusian pupuk bersubsidi dijual kepada petani sawit dan beliau juga menambahkan, kalau memang ini terjadi, perbuatan ini sangat menciderai hati para petani yang tergabung dalam kelompok tani tersebut. Ini harus diungkap, aparat penegak hukum harus peka. Menjual belikan pupuk bersubsidi di atas head termasuk perbuatan melanggar hukum. Pelakunya bisa diancam dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barang dalam pengawasan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tidak pidana ekonomi dengan ancaman 6 tahun penjara. Kemudian Sancik menambahkan, akan melakukan aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Musirawas dan Dinas Pertanian dalam waktu dekat ini. Untuk menuntut agar permasalahan ini diusut tuntas dan akan melaporkan kejadian ini ke Kejaksaan Negeri. Bambang Hendrawan melaporkan untuk Global TV Aktual dari Musirawas, Sumatera Selatan.